فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. قال الشيخ عبد الله وفقه الله تعالى: setelah menjelaskan bahwasanya anak-anak kita adalah ujian serta ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mereka akan menguji keimanan kita, apakah kehadiran mereka itu bisa menjadikan kita terpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Disitulah sisi fitnah dari aulad. Qalat fa'athbatal fitnata fi haula'il asnaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya fitnah pada golongan-golongan tadi, yaitu anak, harta, istri, tetangga, keluarga dan yang semisalnya. Wa minhumul walad, dan di antara mereka, di antara asnaf golongan-golongan tadi adalah anak. In marida hasina abawahu alaihi, jika anak itu sakit maka kedua orang tuanya akan bersedih. Au mata kadzalik, demikian juga apabila meninggal maka sama seperti itu pula. Wa yajiddani fi ijadis sa'adati lahu, demikian juga kedua orang tua akan bersungguh-sungguh untuk memberikan kebahagiaan bagi anak. Warahati, ataf kepada sa'adah, ijadir rahah, dan juga berjuang untuk membuat anaknya senyaman mungkin, sehingga itu akan menjadi fitnah. Kedua orang tua akan berusaha memberikan kenyamanan dan juga kebahagiaan serta kesejahteraan bagi anak-anaknya. Ini akan menjadikan fitnah bagi orang tua tadi. Apakah di dalam mewujudkan kenyamanan dan juga kesejahteraan bagi anak, orang tua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru malah melanggar agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensejahterakan dan juga memberikan kenyamanan. Ini manusia bermacam-macam. Ada yang demi memberikan kenyamanan kepada anaknya, ia rela meninggalkan agamanya, ia rela mengorbankan agamanya demi membuat anak-anaknya nyaman, demi membuat mereka bahagia. Maka jelas ini adalah merugi. Ada juga manusia yang mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam mewujudkan kenyamanan untuk anak-anaknya ini mereka tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituntut kepada kita. Tidak mengapa bagi orang tua untuk mewujudkan, berusaha bersungguh-sungguh mewujudkan rasa nyaman dan juga kesejahteraan bagi anak-anaknya, tapi jangan sampai melupakan hak dan kewajiban orang tua tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala.
itulah yang bagus. Anak juga memiliki hak untuk dibahagiakan, mereka juga memiliki jatah untuk dibuat nyaman, tapi jangan sampai kita dengan membuat nyaman mereka sehingga kita terjatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak peperangannya. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, rahatul insani hayyan baina hudnai walidayhi, kenyamanan seorang ketika ia masih hidup adalah terletak pada asuhan kedua orang tuanya. Jadi seorang anak akan merasa nyaman apabila masih diberikan rasa nyaman kepada dari orang tuanya. Rahatul insani hayyan baina hudnai walidayhi, kenyamanan seseorang dalam kehidupannya itu terletak pada asuhan kedua orang tuanya. Bahkan kasih sayang orang tua itu tak lekang oleh zaman. Bahkan ketika engkau sudah berkeluarga, bahkan ketika engkau memiliki anak pun, orang tuamu masih sangat menyayangimu. Ketika kamu belum makan pun, ketika kamu kesulitan pun, orang tuamu masih seperti sedia kala, masih senantiasa memberikan kebaikan dan kenyamanan, menyuruhmu makan, dan mereka tidak pernah merasa direpoti sama sekali. Itulah kasih sayang kedua orang tua. Fa idza mata ahala bisyaqad dunya alaihi, apabila keduanya sudah meninggal, maka keduanya akan merubah ahala, mengirimkan, mengalihkan dengan kesengsaraan dunia kepada anak tersebut. Ini rata-rata. Maka ya jangan terlalu berlebihan dalam memanjakan anak. Jangan sampai anak kita itu ketika kita enggak berada di sisinya, baik ditinggal pergi, tidak setempat atau tidak sewilayah, maupun ditinggal mati, jangan sampai dia enggak bisa hidup tanpa kita. Ini bahaya. Terlalu dimanja sehingga apa-apa Pak Bu, sehingga apa-apa masih ayah, masih ibu, masih abi, masih umi. Ya, diberikan kenyamanan tapi juga harus dididik, dilatih mandiri, dilatih bagaimana cara menghadapi huru-hara kehidupan, dirakit dan dibangun untuk menjadi seorang yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau kamu memberikan rasa sayang itu berlebihan sehingga anakmu akan manja, sehingga anakmu menjadi lemah dan juga tulang rusuknya tak kuat untuk menyangga beban kehidupan ini, punggungnya tak kuat menyangga kehidupan ini, itu namanya kasihan. Sebenarnya enggak sayang kamu itu. Kalau kamu benar-benar sayang, latihlah anakmu untuk kuat. Apalagi laki-laki. Kamu laki-laki, nak, kamu nanti akan membawai anak istrimu, insya Allah, maka kamu harus jadi anak yang kuat. Itulah kasih sayang yang benar. Jangan sampai seperti dalam syair di sini. Ketika kedua orang tuanya mati, anaknya juga kehilangan karakter hidup. Anaknya juga ikut mati secara karakter, gak bisa lagi menghadapi kehidupan, gak bisa melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengkisahkan bagaimana perumpamaan orang yang kaya. Biasanya orang kaya itu anak-anaknya itu dibiarkan manja. Biasanya, tidak semua. Maka mereka akan menjadi lemah karena sudah terbiasa hidup dari kecil mewah, manja,
nggak pernah merasakan sulitnya kehidupan sehingga lemah. Ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya tadi bingung. Allah Subhanahu wa taala perumpamakan dalam surat Al-Baqarah, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli tsamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa. Syahidnya wa lahu dzurriyyatun du'afa. Memang pembahasan di situ adalah tentang kebun. Tentang kebun. Apakah salah seorang di antara kalian ingin dia itu memiliki kebun yang sangat luas, dari anggur dan juga kurma, dan mengalir di bawahnya sungai, kebun yang sangat indah. Dia mengambil segala kebutuhannya dari kebun tersebut. Lahu fiha min kulli tsamarat wa asabahul kibar. Kemudian orang yang kaya tadi ditimpa masa tua. Walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi dia memiliki anak-anak yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Maka kebun-kebun tadi ditimpa oleh i'sar, kebakaran. Fihi narun fahtaraqat, kebun-kebun tadi terbakar. Bagaimana rasanya seorang yang setiap harinya sudah kecukupan makan, minum, kebutuhan hidupnya sudah kecukupan dari kebun tersebut, tiba-tiba kebunnya dilanda kebakaran. Dia punya anak-anak kecil, anak-anak yang lemah, anak-anak yang gak bisa bekerja. Walahu dzurriyyatun du'afa. Syahidnya itu anaknya orang-orang kaya. Allah Subhanahu wa taala dalam membuat perumpamaan itu selalu membuat pada kondisi yang mayoritasnya manusia. Kebunnya terbakar, ia sudah tua, sudah nggak bisa lagi produktif dalam mencari nafkah. Anak-anaknya sudah terlanjur lemah. Ayo, apa nggak bingung? Maka Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan seorang yang beramal seperti itu. Jangan sampai engkau kehilangan satu-satunya yang kamu gantungi, yaitu nanti amalan kita di saat butuh-butuhnya. Yaitu ketika kita sudah gak bisa lagi beramal, masa-masa produktif sudah hilang. Jangan sampai kebun kita kebakaran. Nah, syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang jangan sampai seperti itu. Seorang nanti di hari kiamat kehilangan amal perbuatannya, kebun amalnya sudah hilang, kebutuhannya sangat karena punya anak-anak kecil yang merengek dan gak bisa bekerja. Apa nggak bingung, apa nggak stres orang tua kayak gini? Setiap hari sudah makan minum dari situ, dia sudah nggak bisa lagi bekerja. Setelah itu kemudian kebakaran, anak-anaknya masih sangat butuh. Mereka duafa, mereka orang-orang lemah. Maka jangan sampai kondisi anak-anakmu seperti itu. Ajarilah mereka untuk bekerja, ajarilah mereka untuk bertahan hidup, seni dalam bertahan hidup. Yo ngaji, yo bekerja, itulah porsi yang pas dalam hidup ini. Kalau kamu sekedar ngaji, sekedar mencari akhirat, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki duniamu, itu nanti juga kamu akan kerepotan. Kamu juga akan menggantungkan orang terus, nanti bergantung pada orang. Iya, kalau kamu ada yang memberi terus. Kalau pas nggak ada yang memberi, kamu nanti akan menjual agamamu. Maka porsi yang paling pas, dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, adalah seorang itu juga bisa memakmurkan akhiratnya dan juga bisa memakmurkan dunianya sekaligus. Dunia akhirat menjadi makmur. Makmur gak harus banyak dunia itu, yang penting bisa bertahan hidup. Maka anak-anakmu juga harus dididik seperti itu. Yo ngaji, yo mencari akhirat, sembari juga memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di dunia ini. Sebagaimana nasihatnya kaumnya Nabi Musa kepada Qarun, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itulah porsi yang paling pas, memakmurkan akhirat
tapi juga memiliki dunia yang tidak menggantung kepada orang lain. Maka anakmu latihlah seperti itu. Jangan sampai kau tinggal mati, anakmu menjadi mati juga secara karakter. Jangan sampai seperti dalam bait syair ini, fa idza mata ahala bi syaqqad dunya alaihi. Kalau sekedar menjadi sedih, menjadi kehilangan, ya pasti. Tapi kalau sampai anak ditinggal mati kemudian sampai gak bisa melanjutkan hidup, gak bisa melanjutkan perjuangan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah taksir. Maka anak itu dididik supaya kuat. Jangan terlalu dimanja. Kalau terlalu dimanja baik dalam sisi harta maupun dalam sisi pengurusan, nanti ketika kamu mati, anakmu juga ikut mati secara karakter. Qalat wa yadfa'anil adza anhu wan nasaba. Demikian juga kedua orang tua akan menepis gangguan darinya dan juga rasa lelah. Tidak mau anaknya itu mendapatkan rasa lelah. Ya, ini naluri orang tua semua seperti itu. Tapi kita juga harus memikirkan jauh. Anak kita kalau kita layani terus, anak kita kalau kita suapi terus, kapan dia akan makan sendiri? Anak kita kalau kita gendong terus, kapan dia bisa berdiri sendiri? Kapan dia bisa berjalan? Maka berikanlah pendidikan supaya apalagi anak perempuan sudah mulai menginjak masa-masa hampir 10 atau masa-masa menuju balik, dan segera dan suruh cuci piring dan diajari nyapu. Ojo kok wong wedok iku glembrot. Sudah mau menikah gak iso lapo-lapo belas. Bojone arep bojomu arep mangan opo? Mbok masakno opo terusan? Itu para ummahat. Jadi anak wanitanya ndang dididik, digembleng. Anak laki-lakinya digembleng untuk menjadi laki-laki yang tangguh. Anak perempuannya juga seperti itu, digembleng, dididik untuk menjadi perempuan yang tangguh. Jangan sampai waktunya nyuci piring masih tidur saja, waktunya nyapu tidur saja. Ini ya benar, orang tua kadang kasihan, tapi itu kasihan yang salah. Itu kasihan yang tidak pada tempatnya. Maka ya jangan ifrat wala tafrid, jangan terlalu keras. Semua pekerjaan kamu bebankan kepada dia sementara tulangnya masih lunak. Juga jangan terlalu memanjakan anak. Makanya itu ikhwah perlunya belajar supaya kita tahu kadar seberapa kita itu mendidik anak kita. Wasyairu yaqulu innama auladuna bainana akbaduna tamshi 'alal ardi law habbatir rihu 'ala ba'dihim lam tan'at 'aini minal ghamdi. Hanya saja anak-anak kami, hanya saja anak-anak kita di tengah-tengah kita adalah bagaikan akbad. Akbad itu aslinya itu ini loh, amplah. Akbad kabid itu hati. Diartikan hati. Atau yang sebelahnya hati itu biasanya yang nyambung dengan hati itu namanya kabid. Adalah hati-hati kita, buah hati kita yang berjalan di muka bumi, berjalan di atas bumi. Lau habbatir rihu, andai saja angin itu berhembus menerpa sebagian mereka, lam tana'at aini, sungguh mataku terhalang, gak bisa terpejam. Minal ghamdi, gak bisa memejamkan mata. Maknanya selalu kepikiran anaknya. Anaknya kalau disenggol, anaknya kegores, anaknya kena angin. Ini ibunya gak bisa memejamkan mata. Ya memang itu sudah naluri, itu gak apa-apa, tapi sewajarnya. Qalat nas'alullah an yaj'alana minal ladzina yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mereka itu memberi petunjuk kepada orang lain dengan kebenaran dan dengannya berbuat adil, wa bihi ya'dilun.
Itulah sekelumit dari gambaran mendidik anak. Intinya mendidik anak itu butuh ilmu. Makanya kalau kita nggak belajar, dengan apa kita akan mendidik anak kita? Siapa tahu pendidikan kita salah. Siapa tahu cara mendidik kita ini salah. Ini harus disesuaikan dengan petunjuknya Nabi SAW di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Qalat man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad ashir safhah atau bi raqam 400 wa 26 safhah 426 hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala hadatsana Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan faqala Al-Aqra' inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarhamu la yurham. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan sanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita Rasulullah pernah mencium Hasan bin Ali. Dan di sisi beliau ada Al-Aqra' bin Habis, seorang Badui. Al-Hasan bin Ali dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi beliau ada Aqra' bin Habis, seorang Badui Tamimi. Dia juga ikut duduk. Maka berkatalah Aqra', Badui tadi, sesungguhnya aku punya 10 anak, tidak ada satupun dari mereka yang aku cium. Jadi Aqra' bin Habis itu keheran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau. Katanya Aqra' bin Habis, saya punya 10, enggak ada yang aku cium. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka Nabi SAW melihat Aqra' bin Habis dan mengatakan barang siapa yang tidak menyayangi maka dia juga tidak akan disayangi. Maknanya mencium cucu ini termasuk rasa sayang, termasuk kasih sayang dari orang tua, dari kakek kepada cucu tersebut. Kalau nggak ada kasih sayang seperti itu maka dia juga nggak mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Maka ada dari kalangan sebagian manusia itu, mereka itu jafa seperti ini, namanya jafa, terlalu keras, terlalu terlalu ghildah, sehingga nggak pernah menyayangi anak-anaknya. Maka ini berpengaruh kepada perilakunya sehari-hari, kepada orang lain juga seperti. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang nggak nyayang dia nggak disayang. Qala wa inna min a'dhamir rahmati bil auladi ta'limahum al khaira. Dan ketahuilah sesungguhnya di antara kasih sayang yang paling besar terhadap anak-anak adalah mengajarkan kepada mereka kebaikan. Inilah kasih sayang yang paling utama. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang menyayangi anaknya maka dia harus memaksa anaknya kepada kebaikan. Memaksa, bahasanya harus maksa. Karena anak itu kalau dibiarkan sesuai maunya ya nggak mau kepada kebaikan. Kebaikan ini berat, maka harus dipaksa. Karena hakikat rasa sayang kata Imam Ibnul Qayyim adalah isolul khair. Kasih sayang, rasa sayang yang sejati itu adalah isolul khairi, menyalurkan kebaikan kepada orang yang disayang. Itulah hakikat rasa sayang yang sesungguhnya. Maka kalau kamu menyayangi anakmu maka salurkanlah kepada mereka kebaikan. Yang kebaikan yang paling utama adalah ta'limul khair. Maka barang siapa yang enggak mendidik anaknya, tidak memberikan kebaikan kepada anaknya, tidak mendorong anaknya kepada kebaikan, ini enggak sayang. Betapa banyak orang tua itu yang menyayangi anaknya dengan memberikan mainan-mainan mahal, dengan memberikan dan membelikan semua yang diinginkan.
tapi tidak mendorong mereka kepada kebaikan, ini hakikatnya tidak menyayangi mereka, bahkan itu membakar mereka hidup-hidup. Seorang ayah atau seorang ibu yang memberikan anaknya fasilitas-fasilitas yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, pada hakikatnya adalah sedang menyiapkan kayu bakar, atau bahkan mungkin sudah membakar anaknya hidup-hidup tapi gak terasa. Waliyadzubillah. Jadi bukan seperti itu sosok orang tua penyayang itu. Wa hakadha idza kunti mudarrisatan fabduli juhdaki fi tawsilil faidati ila tilmidatiki fa inna hadza minar rahmati bihin. Demikian juga apabila engkau adalah seorang guru misalnya, seorang pengajar, maka berikanlah segenap kemampuanmu untuk tausil faedah, untuk menyalurkan faedah kepada murid-muridmu. Jadi kalau guru itu semakin semangat untuk memberikan faedah, berusaha supaya muridnya itu faham, berusaha muridnya itu menjadi baik, itulah guru yang hebat. Karena Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan 3 sifat kriteria guru terbaik, itu memiliki 3 sifat: kesempurnaan ilmu, kemudian kesempurnaan kemampuan, kudrah, dan juga kesempurnaan iradah, kesempurnaan keinginan. 3 itu, kalau guru itu terpenuhi padanya 3 perkara tersebut, itulah ciri-ciri guru yang terbaik. Dia secara ilmu, secara ilmiah mumpuni, secara kudrah, kemampuan dalam menyampaikan, di dalam mendidik, di dalam ngomong. Murid itu gak cuma butuh diajari, gak cuma butuh dipukul dan diperintah. Murid itu butuh dimong, butuh dimong itu, butuh dirawat, butuh diajak. Momong, bahasa kita itu momong murid. Itu kemampuan. Dan yang ketiga, punya iradah, keinginannya tulus supaya murid itu menjadi faham, jadi pintar, menjadi baik, sehingga ia pun bersabar karena ingin muridnya jadi baik. Ia mengalahkan kebutuhannya, mengalahkan keinginannya gara-gara ingin muridnya itu menjadi baik, mengalah demi murid-muridnya. Ini termasuk sempurnaannya iradah. Itulah ciri-ciri guru yang terbaik. Kalau secara ilmiah gak punya, secara kemampuan juga gak punya, secara iradah juga gak ingin, ini berarti dia lemah dalam segala hal. Kadang mampu secara ilmu, punya ilmu yang tinggi, tapi gak punya kemampuan dalam menyampaikan dan membawa orang. Kadang punya ilmu, punya kemampuan, tapi iradahnya lemah, sehingga dia malas, gak semangat. Kalau nggak dibayar dulu, nunggu gajinya dulu, iradahnya berarti kurang. Ada yang pinter, ada yang semangat, tapi kemampuannya kurang. Nggak pandai jelaskan, nggak pandai membawa orang. Ada yang pandai membawa orang dan semangat, tapi ilmunya sedikit, pas-pasan, macam-macam ya kawan. Makanya kalau guru itu terpenuhi 3 hal ini, berarti dialah sempurna. Dan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Taimiyah. Fa inna hadza minar rahmati bihin, maka ini termasuk bentuk kasih sayang kepada murid adalah berusaha muridnya itu faham, berusaha muridnya mendapatkan faedah, berusaha muridnya itu menjadi baik. Maka kalau muridmu tanya, jangan kemudian kamu sebel dengan muridnya seperti itu. Justru kamu harus sabar dalam menghadapi mereka. Ulang lagi pelajarannya supaya mereka faham. Qala fi sahih Muslim min hadits Shaddad bin Aus annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah katabal ihsan. Qala Rasulullah, bukan qala Rasuli. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Syaddad bin Aus, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan
dalam segala hal, berbuat baik dalam segala hal. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam cara menyembelih. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan dimutilasi, jangan disiksa, jangan diperlahankan. Bunuhlah dan bunuh dalam jihad. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat sembelihannya senyaman mungkin. Maknanya ini adalah ihsan dalam segala hal. Maka kamu dalam mengajar juga jadilah pengajar yang baik. Mendidik anak sebagai orang tua juga jadilah orang tua yang baik. Menjadi teman juga jadilah teman yang baik. Menjadi orang yang baik dalam segala hal. Menjadi hamba Allah juga jadilah hamba Allah yang baik dalam segala hal. Ini kita berusaha mencapai makom ihsan ini dengan cara belajar setiap hari ini, ya tujuannya supaya menjadi hamba yang baik. Bismillah ta'ala. Waktunya sudah habis karena sekarang waktunya agak cepat. Jadi mungkin kalau waktunya masih cepat seperti ini, mungkin mulainya juga bisa kita percepat, mungkin 1:30. Ikhwan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.